Kita ulang. Alhamdulillah kita masih berjumpa lagi dalam perkuliahan ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat kesehatan. Di perkuliahan ini tentang sistem manajemen kinerja terpadu. Dalam pertemuan ini kita lebih banyak berbicara berkaitan dengan nanti adalah balance cost car. Jadi sistem manajemen balance cost car. Tapi sebelumnya ada penjelasan yang lain. Insya Allah kita akan bahas satu persatu. Jadi salah satu metode manajemen yang pernah dilakukan diantaranya yaitu balance cost car. Ya. Baik, para mahasiswa, sekali lagi yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah sistem manajemen kinerja terpadu untuk kinerja organisasi dan SDM. Banyak yang kita bicarakan sebelumnya ya berkaitan dengan manajemen, tapi kita lebih banyak berbicara tentang evaluasi. Kenapa evaluasi penting? Justru langkah awal dari kegiatan manajemen untuk langkah selanjutnya adalah punya dasar untuk program selanjutnya dari hasil tindak lanjut dari evaluasi. Untuk itu kita lebih banyak berbicara tentang evaluasi kerja ya. Baik. Selanjutnya pada kesempatan ini sebelum membahas ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, terutama bagaimana perwujudan pengelolaan investasi ya dalam mengembangkan organisasi atau perusahaan. Di antaranya yang perlu kita ingat adalah mengembangkan hubungan dengan pelanggan ya, perlu kita menjadi perhatian dari setiap manajer, terutama mengetahui bagaimana segmen-segmen pelanggan pada pasca pasar baru ya, jadi wilayah-wilayah baru ya, sehingga kita menemukan perencanaan yang dilakukan secara efektif dan efisien. Kemudian kita bagaimana memperkenalkan produk dan jasa inovatif yang kita lakukan secara terus-menerus dan tidak henti-hentinya supaya para customer kita mengenal produk-produk atau packaging-packaging yang kita perlihatkan atau kita produksi. Kemudian selanjutnya yang perlu kita pahami adalah bagaimana memproduksi produk dan jasa bermutu tinggi sesuai dengan keinginan pelanggan. Ini juga harus menjadi dasar pemikiran ya, dengan produk-produk baru, kemudian kualitas tinggi namun harga rendah ya, atau dapat terjangkau oleh para customer. Selanjutnya bagaimana memobilisasi kemampuan dan motivasi pekerja ya, sehingga memiliki kemampuan-kemampuan yang diperlukan dalam perusahaan atau organisasi di mana kita tinggal. Yang selanjutnya adalah bagaimana kita memiliki teknologi informasi ya, database dan sistem ya, informasi yang kita miliki lebih efektif dan efisien sehingga tidak menghamburkan baik waktu atau biaya perusahaan. Ada ciri kegiatan organisasi pada lingkungan baru ya yang perlu dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama adalah lintas fungsi. Ini bahwa harus ada spesialisasi atau spesialisasi keunggulan untuk menyeleksi fungsi-fungsi tugas dari pekerjaan ya, dari para karyawan sehingga
mereka memiliki power kecepatan kerja, efisiensi dan mutu proses bisnis secara lengkap. Kemudian asumsi berikutnya bahwa harus melakukan ada hubungan pelanggan dan pemasok. Ini juga sering dilakukan dan menjadi faktor utama dalam mendukung pemasaran ya, yaitu hubungan pelanggan dan pemasok tentunya harus berjalan lancar sehingga apa yang diperlukan oleh kita tidak mandek dan tidak terlambat ya. Bagaimana sebuah sistem yang terintegrasi dapat memberikan pelanggan dari pesanan sampai penyerahan bahan agar semua unit organisasi perusahaan sepanjang rantai nilai dapat dilakukan sebaik-baiknya dalam jangka waktu yang paling cepat. Baik pelanggan atau pemasok ya harus ada koordinasi yang baik. Selanjutnya, asumsi memahami segmentasi pelanggan. Tentunya ketika kita menciptakan sebuah produk, maka perlu diketahui bagaimana segmentasi pelanggan, ya, posisi pelanggan, kalangan mana yang perlu kita sediakan dan produk apa yang perlu kita ciptakan, ya, sehingga kita tidak memerlukan biaya yang tinggi dan apa yang kita ciptakan atau produksi memberikan diperlukan oleh pelanggan. Selanjutnya skala global. Kita sadari bahwa pada kesempatan ini bahwa pasca pasar itu justru dilakukan secara global. Dan dengan kemajuan teknologi pada kesempatan ini ya tentunya lebih kepada pemasaran melalui teknologi daripada langsung tatap muka. Sehingga kemampuan pegawai tetap dalam menggunakan IT ini sangat ketat persaingannya. Kita ketahui dalam berbagai alat komunikasi ya, dalam HP dan internet dan sebagainya, mereka begitu gencar untuk memasarkan produk dengan packaging atau penawaran yang luar biasa, sehingga kita merasa tertarik dengan tawaran-tawaran. Ini merupakan bagaimana kemampuan pegawai dan manajer bekerja sama untuk menciptakan daya tarik yang luar biasa. Selanjutnya, asumsi inovasi. Bahwa dalam persaingan yang sangat ketat ini, inovasi-inovasi, perubahan-perubahan untuk meningkatkan daya tarik dan kualitas, ya, kemudian kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh pelanggan, tentunya teknologi dan inovasi sangat dibutuhkan untuk memberikan pencapaian kinerja pemasaran atau kinerja organisasi menjadi efektif dan efisien. Tuntutan perubahan arah strategi, ya. Jadi kita sewaktu-waktu tentu bisa jadi strategi-strategi menjadi berubah, tergantung kebijakan perusahaan sebagai tuntutan, ya, kita harus melakukannya. Tapi kadang-kadang dengan tuntutan ya menghasilkan kerja finansial jangka pendek, tentunya juga bisa berakibat kurang baik, ya. Jadi kita sebagai manajer tentunya tidak bisa berbuat sendiri, walaupun pada akhirnya bisa mengakibatkan keburukan dalam perusahaan. Ya. Jadi kebijakan-kebijakan ini tentu kita merunut kepada pimpinan perusahaan. Ya. Biasanya perusahaan mungkin hanya memikirkan bagaimana keuntungan jangka pendeknya, ya, tidak memikirkan keuntungan jangka panjang, ya. Seperti misalnya pernah dilakukan oleh perusahaan Xerox, ya, yang mengalami kerugian. Mereka tidak menjual mesin fotokopi, ya,
karena perusahaan mungkin mengalami collapse, tapi dia justru bagaimana barang tetap tapi menghasilkan dengan cara menyewakan mesin fotokopi, kemudian dia suplai kertasnya. Maka dengan cara itu dia secara barang tetap menjadi miliknya, kemudian perusahaan terus mendapat untung. Nah, ini pemikiran-pemikiran ini yang perlu menjadi perhatian para manajer atau perusahaan ya, sehingga tidak mengalami kerugian-kerugian. Nah, seperti ini hanya memikirkan kinerja finansial saja ya dalam jangka pendek, tapi justru merusak pemanfaatan peluang pertumbuhan pada berikutnya, terutama misalnya pengembangan produk baru ya, pengembangan sumber daya ya, teknologi informatika dan sistem pengembangan pelanggan. Dan ini justru tidak dipikirkan ya, yang dipikirkan hanya hasil finansial secara khusus ya. Kemudian ada pergeseran ukuran kinerja organisasi ya. Suatu organisasi perusahaan harus memahami kebutuhan terhadap peningkatan kinerja dan menciptakan nilai perusahaan serta mampu bagaimana mengukur nilai perusahaan melalui kinerja yang dicapai. Di sini ada sistem perencanaan kerja dalam 4 tahap. Yang pertama yaitu melakukan perumusan strategi. Strategi apa yang perlu kita lakukan ya. Setelah dilakukan perumusan, maka perencanaan strategik ya. Direncanakan strategik yang akan kita lakukan. Selanjutnya penyusunan program ya, dibuatkan program dari berbagai kebutuhan ya, sarana dan keuangan, kemudian pelaku, susunan struktur pegawai yang kita butuhkan. Nah, di sini disusun. Yang selanjutnya keempat ya, di sini kelengkapan dari semuanya, yaitu penyusunan anggaran yang dibutuhkan dalam program tersebut. Ya, yang merupakan rangkaian komprehensif untuk memahami kerja apa yang akan kita lakukan dalam periode berikutnya, yaitu pada tahap pelaksanaan. Tentunya memerlukan orang-orang yang memiliki kemampuan ya dalam memanage ya, bagaimana membuat perencanaan yang baik. Karena dalam sebuah perencanaan yang baik maka dikatakan 50% itu keberhasilan ya. Sedangkan kalau perencanaannya buruk tentunya akan menghancurkan apa yang kita harapkan sesuai target atau visi misi yang kita inginkan, tentunya akan menjadi rusak dan tidak akan tercapai. Nah, selanjutnya ada metode balance scorecard dalam ilmu manajemen ya. Apa itu balance scorecard itu ya? Ini balance scorecard ada beberapa pengertian, namun pada intinya adalah bahwa apa yang dicatat diukur dilakukan dengan poin atau angka-angka ya. Dan angka-angka tersebut harus mencerminkan keseimbangan atau balance ya bagi semua aspek yang diukur tentang kinerja. Nah, ini banyak dilakukan oleh perusahaan yang melakukan menggunakan teknik balance scorecard ya. Nah, apa yang harus seimbang dalam balance scorecard ini ya, yaitu sistem manajemen yang memposisikan keseimbangan 4 perspektif. Yang pertama adalah keseimbangan perspektif keuangan. Yang kedua perspektif pelanggan. Yang ketiga perspektif proses internal bisnis. Dan yang keempat perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. 4 aspek ini ya mendukung visi misi dan strategi sebuah perusahaan dengan 4 sudut yang diarahkan kepada visi perusahaan ya, yaitu dilihat dari sudut masing-masing keuangan, pelanggan,
proses internal bisnis, dan pertumbuhan maupun pembelajaran.